wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Asmara Dewi, mahasiswa PBG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran IPAS kelas 5, materi siklus air di MI Muhammadiyah 2 Jombang, Jawa Timur. Video ini direkam pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 untuk keperluan uji kinerja PPG. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, 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 go. Makan baik kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, kita sudah sarapan. Berarti sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita lanjutkan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Oke, untuk memimpin doa silakan ketua kelasnya Mas Adi. Memimpin doa temannya. Jika duduk siap-siap, jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Fadli, Hadir. Sakinah, Hadir. Aca, Hadir. Hafiz, Hadir. Azizi. Hadir. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Hafiz Hasan. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Hafiz atau teman-teman yang sakit segera sembuh. Baiklah anak, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Halo Halo Bandung. Ya, silakan berdiri semua.
di alam. Kira-kira ada penyebabnya nggak perubahan di alam ini? Saya, Bu. Ya, apa? Perubahan akibat ulah manusia atau karena faktor alam. Nah, betul sekali Mbak Aca. Ya, perubahan alam itu bisa disebabkan oleh faktor alam ataupun ulah manusia. Ya, jadi perubahan alam ini dari dulu dengan sekarang itu kondisi alam tidak sama. Nah, kira-kira yang disebabkan oleh faktor alam itu apa saja contohnya, ada yang tahu? Kira-kira apa? Tanah longsor, ada lagi? Tsunami, ya benar. Gempa bumi, ada lagi? Gunung meletus, itu adalah contoh dari penyebab yang disebabkan oleh faktor alam. Kalau untuk yang perubahan disebabkan oleh ulah manusia, contohnya apa ya? Banjir. Oh, kalau banjir ini faktor alam ya. Kalau ulah manusia contohnya jalan tol, terus apa lagi? Ah, bangun rumah, pinter. Ada lagi? Oh, itu disebabkan apa? Pabrik, ya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alam, ya. Jadi semuanya ada berkaitan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, untuk menambah semangat hari ini, mari kita tepuk semangat happy dulu, ya. Nah, mulai tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Ya, itu adalah ingat ya supaya anak untuk hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan hujan, yaitu adalah siklus air. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian setelah belajar bisa memahami dan mengidentifikasi urutan siklus air. Terus kemudian dapat mendeskripsikan siklus air serta mampu menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap siklus air. Oke, sekarang Ibu akan tayangkan video pembelajaran untuk menambah pengetahuan kalian tentang siklus air. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 tentang siklus air. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami dan mengidentifikasi siklus air. 2. Dapat mendeskripsikan siklus air. 3. Mampu menganalisis aktivitas manusia terhadap siklus air. Siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air disebut juga dengan siklus hidrologi. Tahapan siklus air: evaporasi, transpirasi. 2. Kondensasi. 3. Presipitasi. 4. Infiltrasi. Berikut adalah gambar siklus air. Proses siklus air yang pertama adalah evaporasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini sering disebut sebagai evaporasi. Pada proses evaporasi ini terjadi perubahan zat cair dari badan air menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut dengan transpirasi. Apa itu transpirasi? Proses transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kondensasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan. Ketika awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhu
air tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, erosi, hingga tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah juga menjadi sulit untuk dijangkau manusia, yang kemudian menyebabkan kekeringan dan kesulitan air. Kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi siklus air. Berbagai bentuk kegiatan manusia tidak terlepas dari air. Dalam air atau siklus air merupakan suatu proses yang kompleks dan saling berkaitan. Jika salah satu tangkapan dalam air terganggu, maka kesediaan air juga terganggu. Kegiatan manusia ada yang berpengaruh positif terhadap siklus air, ada juga yang justru mengganggu siklus air. Apa saja kegiatan tersebut? Kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap siklus air. 1. Membuat daerah resapan air. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. 3. Menjaga kelestarian pohon. 4. Tidak mencemari lingkungan dan lain-lain. Kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air antara lain: 1. Membuang limbah sembarangan ke sungai. 2. Berlebihan menggunakan bahan sekali pakai. 3. Membakar hutan. 4. Menebang pohon di hutan secara diam, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah materi tentang siklus air. Dari video ini sudah kalian cermati, kalian amati ya. Kira-kira ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, Mbak Gina. Kenapa disebut siklus air? Ya, pertanyaan bagus. Kenapa kok disebut siklus air? Disebut siklus air karena ada pada perputaran waktu yang isinya tahapan-tahapan yang berisi proses dan terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Makanya disebut siklus. Karena ini terjadi pada air, maka disebut siklus air. Ya. Terus, kira-kira ada yang tahu proses siklus air tadi seperti apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Muhammad Sakti. Melalui proses penguapan dan kondensasi lalu turun hujan. Iya, ya benar. Itu sebagian dari proses siklus air. Ada evaporasi atau penguapan, ada kondensasi, ada presipitasi, dan juga apa? Infiltrasi. Ya, itu adalah proses dari siklus air. Nah, kira-kira kegiatan tadi yang mempengaruhi keberlangsungan siklus air apa saja tadi yang sudah ditampilkan? Ya Bu. Ya, Mas. Karena pohon sembarangan Bu. Wah, itu positif atau negatif? Positif. Kalau menebang pohon sembarangan namanya apa? Nah, kegiatan yang bersifat negatif. Terus apa lagi contohnya yang lain? Membuang limbah sembarangan. Terus apa? Membuat rumah atau bangunan. Karena akan apa? Menutup daerah resapan air. Jadi air hujan tidak bisa turun, tidak bisa meresap ke dalam bumi karena tidak ada pori-porinya ya untuk masuk ke dalam bumi. Kalau kegiatan yang positif tadi, apa contohnya? Apa ayo? Reboisasi. Reboisasi tadi apa? Penanaman pohon kembali. Ya, itu salah satu cara untuk menjaga ketersediaan air. Kenapa Bu kok pohon bisa mencegah kehilangan air? Ya, karena akarnya itu bisa mengikat air dalam tanah. Ya. Terus kira-kira yang di bawah ini apa ya? Botol isinya apa? Air. Nah, ini air botol isinya air. Fungsinya untuk apa air ini? Minum. Ya, berarti diminum untuk menghilangkan haus atau dahaga. Ya, jadi kita membutuhkan air
banyak untuk menjaga supaya kita tidak kekurangan air. Selain untuk diminum, manfaat air lainnya untuk apa? Mandi, apa lagi? Mencuci piring, apa lagi? Menyiram tanaman. Ya, itu manfaat dari air. Makanya air itu penting. Dan bagaimana kalau tidak ada air? Iya, kita akan kesusahan air. Kita akan merasa kesulitan untuk mandi saja akan sulit. Ya. Yuk, kita untuk menambah semangat ya, kita nyanyikan dulu lagu Siklus Air. Tiga. Baik anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Siklus Air ya, dengan irama becak. Sudah hafal ya? Ayo kita nyanyikan 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan yang dapat diperlalui itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke, tepuk tangan kalian. Ya, itu bisa dihafalkan untuk mengetahui proses siklus air. Ya, jadi siklus air itu sangat penting untuk keberlangsungan di lingkungan kita. Oke, selanjutnya ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, nanti kelompok yang sudah dibagi silakan berkumpul dan akan mendapatkan LKPD untuk mengerjakan secara berkelompok. Oke, untuk kelompok A, Fadli, Afika, Fali, Fido. Silakan bergabung. Terus kelompok B, Ina, Azizi, sama Hasan. Kelompok C, Aca, Hafiz, Muhammad, Hafiz ya, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Itu bergabung dengan temannya ya. Ini kelompok A. Nanti tugasnya mengerjakan LKPD dan membuat cerita bergambar. Kelompok B nanti tugasnya apa? Membuat poster mengerjakan LKPD ya. Terus kelompok C membuat diorama sederhana. Oke. Nah, nanti dibaca dulu ya petunjuk pada LKPD yang akan ibu bagikan. Oke, di sini ada petunjuknya, silakan dibaca, dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Ya. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Oke, silakan waktu 15 menit dikerjakan dengan misalkan Presipitasi.
Ayo silakan dibereskan dulu peralatannya. Ayo siapa dulu yang akan maju ke depan, kelompok mana? Yang sudah siap? Oke, kelompok B. Silakan maju ke depan. Kacau, oke? Beresi ya. Siapa dulu? Diberesi Azizi. Akan kamu. Wes kita akan ini. Kalau mau macet, diberesi. Oke, silakan dibaca hasilnya. Satu, siklus air atau hidrologi merupakan air dengan perubahan air menjadi sebagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Berdasarkan definisi siklus air tersebut, lengkapilah tabel bawah ini. Evaporasi digunakan untuk melanjutkan proses penguapan air. Kondensasi proses perubahan air dari gas menjadi cair. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan. Infiltrasi merupakan proses peresapan air hujan ke dalam tanah. Laminasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Oh ya. Ayo hasilnya maksudnya seperti apa? Proses siklus air menguap menjadi awan dinamakan evaporasi, lalu berkumpul menjadi awan yang disebut kondensasi, dan berkumpul semakin banyak lalu hujan yang disebut presipitasi, dan meresap ke bumi yang disebut infiltrasi. Demikian siklus air. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Ada lagi? Silakan kelompok A. Infiltrasi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Presipitasi air yang turun dari awan disuruh hujan. Presipitasi perubahan air dari gas menjadi cair. Evaporasi penguapan air dari sungai, danau, laut. Respirasi pelepasan molekul air. Penguapan air dari permukaan bumi disebut evaporasi. Perubahan air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Jatuhnya air ke permukaan bumi disebut presipitasi. Dan meresap disebut infiltrasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Sudah mau pakai kita usah.
Ya, kalian sudah mengerjakan dengan baik ya. Jadi apa? Siklus air adalah terjadi karena adanya proses-proses. Ada berapa proses tadi? 4. Apa saja? Evaporasi, yaitu penguapan air dari air laut, sungai, sumur, danau itu menguap menjadi awan. Kemudian dari awan mengalami pendinginan yang disebut kondensasi. Terus dari kondensasi kemudian banyak sekali titik air yang terbentuk turun menjadi hujan yang disebut presipitasi. Kemudian turun menjadi meresap ke bumi disebut infiltrasi. Ya, itu adalah proses siklus air. Baik, kalian sudah mengerjakan secara berkelompok. Sekarang waktunya kita mengerjakan asesmen secara mandiri. Oke, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo silakan dikerjakan, tidak boleh mencontek. Diberi waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan secara mandiri juga. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan gambar asesmen. Mana coba dikumpulkan? Ya, melihat hasil kalian ini sudah bagus atau sudah bisa menjawab sesuai soal. Ya, terus coba hari ini kita sudah belajar tentang apa? Siklus air. Siklus air itu apa? Perputaran air melalui tahap evaporasi, kondensasi, infiltrasi. Ya, itu adalah proses dari siklus air. Terus, bisakah air di bumi ini habis? Bisa. Kenapa kok tidak bisa habis? Karena adanya siklus air. Iya, betul sekali. Jawab karena adanya siklus air. Jadi, air itu akan terus tersedia di bumi ini ya. Makanya air itu termasuk apa? Sumber daya alam yang bisa diperbaiki. Baik. Sudah paham? Sudah. Ada yang merasa kesulitan di bagian mana? Tidak. Tidak. Ada yang kesulitan? Tidak. Merasa senang nggak hari ini belajar siklus air? Nah. Oke, alhamdulillah. Jadi kalian sudah semua sudah memahami materi kali ini. Baik, untuk minggu depan kita akan belajar tentang mengapa bumi kita bisa
pesan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan karena sekarang sudah mulai musim hujan. Ya, maksud tadi apa hujan? Salah satu dari siklus air. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Baik, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Fadli. Duduk siap, Mbak. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi